bener banget kita keluar dari IMAX ya. Iya Pak, jam berapa ini? Kalau boleh tahu? Jam berapa nggak tahu gua. 1 ya, Iya. pagi ya. Gila. Itu pengalaman nonton horor lokal di IMAX pertama kali ya. Film Indonesia juga yang pertama di Iya sih. bener-bener. Di IMAX ya. Optimize for IMAX ya. Optimize for IMAX. Gua jauh-jauh ke IMAX di Jakarta Utara ya. Iya. Sesuai dengan setting filmnya ya. Agak-agak telat dan gua tadi ke bioskopnya lari-lari ya. Nggak sia-sia perjuangan. Ini lu kalau nonton ini tuh emang cocoknya rame-rame. Rame-rame bawa temen semuanya lah. Dan walaupun lu sendiri ya kan rame-rame juga. Semuanya itu bereaksi, Pak. Banyak. Bukan penonton yang kadang kan ada yang diem aja gitu. Itu ingat film apa ya kita nonton gitu ya? Diem Baru aja Pak gitu. Kemarin aja baru nonton Pak. Pas lebaran kalau nggak salah ya. Diem aja gitu sampai beres filmnya. Ada penampakan diem. Sequel dari film pertamanya dengan apa ya? Dengan formula film sequel banget gitu. Lokasi lebih oke ya. Ya Lebih gede. memenuhi persyaratan untuk Film sebuah sequel ya. sequel. Iya bener. Ngeliatin banyak karakter tuh semuanya ada ininya, ada fungsinya, Pak. Iya, jadi juga nanti juga macam-macam ketemunya gitu dan reaksinya juga macam-macam gitu. Iya. Fungsinya di situ. Jadi si rusun yang jadi setting ini tuh emang ibaratnya wahana rumah hantu, Pak. Lu masuk situ, wah udah lu bakal ketemu macam-macam gitu. Itu the best sih. Gua awal tadi sempet pas pertama kali datang ke rusun ya anjing deret. Iya bener, dread banget sih. Dread banget anjing. Tapi lu bukan ke situ buat iniin bos narkoba gitu. Lu ke situ buat ini, Buat dikejar-kejar. ketemu. Iya bener. Ketemu setan. Tapi bisa dibilang ini emang dread, Pak. Dread horor. Versi horor. Dread ya, versi emang. horor asli. Lu dikasih lihat tiap lantai ada apa gitu kan, even kayak tempat sampah Iya, gitu tempat kan, buang sampah gitu dengan penghuni masing-masing yang ada yang aneh. Terus tiap lantai juga beda-beda atmosfernya. Iya, benar. Lift. Iya benar, lift aja bagus tuh diulang-ulang itu soalnya ya. Lift kan dipakai tiap hari gitu kan, keluar masuk. Nah, nanti ada fungsinya sendiri gitu kan. benar. Untuk Bagus apanya ya Nonton aja lah nonton ya. sendiri nanti gitu. Kayak Ivana lah, nggak ada yang mubazir. Dari karakternya nanti yang annoying sampai barang-barang propertinya kan. Semua. Kita kira nggak penting ternyata sialan nih. Ini bikin ginian aja bisa dijadiin horor gitu kan. Benar. Mendongkrak serem gitu kan. Terus gue juga notice film kedua ini emang ya namanya sequel dengan budget lebih gede juga. Di sini juga oke-nya visual effect kurang smooth ya, tapi ya kasar ya. Kasar dikit, tapi overall di awal-awal tuh gue suka tuh. Maksudnya kayak tempo dulunya diliatin yang mereka di Bandung itu, di Lembang ke Teropong Bosca itu oke banget sih. Di situ sepersekian detik tapi kata gue udah cukup sih, kayak anjir ini Bosca dulu kayak gini kali ini kan, kalau sekarang kita tahu kayak gimana gitu. Meyakinkan. Pas di kota juga kan ada, tapi nanti sekeliling dipoles dengan entah itu tadi CGI atau kayak matte painting gitu lah. Meskipun ya emang ada beberapa di akhir agak kasar sih ya, harus gue akuin sih, ada beberapa nantilah di klimaks gitu lalu juga mungkin bakal nyadar tapi gitu. ya nggak terlalu untungnya mengurangi lah. Iya, untungnya nggak banyak gitu, jadi kayak cuma ya udahlah gitu doang. Mengurangi kenikmatan penonton juga gitu, yang penting terlihat meyakinkan lah. Terus gue juga suka ininya sih, sinematografinya ya masih Ical Tanjung. Maksudnya di sini banyak scene gelap, tapi lu bisa lihat gitu, karena cahaya dikit tuh langsung gitu. Bagus banget gitu. Jadi sengaja buat memantik rasa penasaran gitu kan. tapi oke, gelapnya tuh gelap yang kita bisa menduga gitu. Cahayanya juga kan nanti kan benar. buat ada yang ngintip-ngintip di belakang gitu, nanti masih kelihatan gitu kan. Jadi nggak cuman kita kayak apaan tadi gitu. Ini tuh pasti jelas, lu udah diarahin sudut pandangnya gitu buat ke lihat ke sana gitu. Tapi jelas di sini tuh banyak momen-momen yang bikin kita kayak aduh anjing. Iya nih. Kayak gelisah gitu, aduh mulai dah anjir. Soalnya banyak momen-momen biasalah film horor kan. Iya benar. Yang harusnya jangan ke situ, lu kok ke situ gitu. Gak usah dibuka, kenapa dibuka gitu. Kalau ada yang ngajak manggil-manggil udah diem aja gitu, tapi kenapa ikut gitu loh. Banyak momen-momen gitu loh, momen-momen kita ditarik buat jangan dong gitu. Karakter yang bocah-bocah ini seru juga sih. Kayak temennya si Bonnie anjir. Kayak karakter-karakter di Stranger Things gitu, kayak gitu kan. Iya, jadi gue kayak ngerasa emang Joko bikin sequel ini tuh referensinya banyak sih. Kayak banyak masukin unsur-unsur film-film
populer lah. Iya. Kalau lu lihat ya, kalau lu sering lihat film pasti kayak tahu gitu. Ini kayaknya. Oh ini kayak ini nih. Nah ini kayak ini. Mau nyebutin sih tapi nanti terus spoiler ya Nanti kan. terus spoiler kalau itu sebutin kayak gimana. Lokal dan barat lah pokoknya dimasukin benar. barat dan timur disatukan lah. Tapi tetap kearifan lokal Indonesianya tuh tetap di keep gitu Iya, loh. benar-benar. Jadi Itu yang di-highlight. Tetap horor lokal banget Iya, gitu. benar. Jadi nggak kerasa kayak ini lepas dari Indonesia horornya lah. Horornya lah yang pasti lah ya. Iyalah, ini nih horornya ini menunya banyak. Kalau gue bisa bilang ini tuh kayak lu masuk ke rumah makan Padang. Silahkan tinggal pilih mau makan yang mana. Nah iya, ada yang lu suka, ada yang mungkin enggak gitu ya, bebas. Tapi semuanya udah disajikan gitu kan. Benar, Nah, kan. Karena menurut gue serem nggak serem itu relatif gitu. benar. Gue bisa ditakutin dengan cara A, tapi belum tentu lu gitu. Iya. Nah, disinilah Joko pinternya. Ngasih main. opsi, ada horor-horor A, B, C, Iya, D gitu. benar, Banyak benar. gitu. Iya, banyak. Nanti lu tinggal pilih sendiri mau takut yang mana gitu. Nggak usah semuanya nggak apa-apa Iya, gitu. benar. Hanya silent terror misalnya kayak Ivana gitu. Atau ada nanti yang rame-rame gitu. Nah, bener. Ada yang keroyokan ada yang bener-bener apa namanya mind blowing banget ada Gitu. Yang aneh-aneh juga ada. yang aneh-aneh ada gitu gitu kan. ya. Ada satu yang gue suka yang mungkin oke banget, karakter Ratu Felisa. Oh, Udah iya. itu aja lah. Kita sebutin Kita aja. nggak bisa panjang kita sebutin. lebar ya. Tapi pas bagian Ratu Felisa, Gue juga suka. Karena referensinya nanti, Iya. aduh. itu maksudnya di horor Indonesia jarang dilakukan, tapi di sini dilakukan gitu ya. Itu oke sih maksud gue ya untuk Referensinya yang dipakai iya. itu ya saudara kesukaan gue gitu. Iya, benar. Gue sangat, wah pas adegan itu keluar, wah gitu. Gue kira pas di trailer kan kayak, wah ini nyorot ke pocong aja apa gimana gitu. kayak bakal itu yang terus di apa ya namanya yang terus dikeluarin gitu. Tapi ternyata di sini oke sih maksudnya penggunaannya kayak emang bener-bener kayak ditaruh tuh buat bikin nuansa makin serem, Ya, tapi nggak diloncatin gitu. Kalau gue mikirnya soalnya gitu ya, di trailer kan diliatin itu terus yang disorot, jadi gue mikir wah mungkin bakal Kalau terbang. iya bakal terbang atau kayak mumun gitu ya. Umur gitu ada lampunya gitu, ada lampu nyala gitu kan. Tapi ternyata efektif sih. Maksud gue suka sih, maksudnya cukup gitu aja gitu pemakaiannya. Gue nggak sangka sih bakal kita dikasih bener variatif ini gitu Iya, cara sevariatif, banyak macamnya gitu. Jadi lu nggak diulang ya, jadi lu kayak nggak tahu Iya, gitu. macem-macem Pak. Ini nanti gimana, ini nanti gimana. Kayak gua abis ambil ayam pop, nanti ngambil misalnya deng-deng gitu. Enak gitu. Kalau dianalogikan dengan nasi Padang. rumah makan Padang gitu. Iya. Semuanya dimasak dengan benar Pak gitu. Mungkin terakhir yang pengen gue singgung soal teori konspirasi, Pak. Wah, ini nih. Di jalan tadi kita Iya. Berpikir, pulang gitu ya. di mobil gitu kayak Iya. banyak juga ternyata ya. Mungkin kalau kalian ngikutin film Joko dari dulu, kan dia sering gitu Emang, maksudnya di apa namanya, Naro-naro di simbol, sisip-sisipin iya. simbol kayak gitu. Naro-naro yang bikin kita penasaran lah. Kan even Pengabdi Setan Pertama satu juga kayak gitu. Tapi untungnya menurut gua di sini lumayan lah, udah agak ke flash out dikit gitu si Udah misteri. kebuka lah misteri satu persatu. Satu persatu. Walaupun emang tetap ada yang di-keep. Iya benar, tetap masih ada yang kayak ambigu gitu, yang kayak masih nggak Ini tahu apa kita sih? apaan gitu. Oh ini apa ya? Wah. Pokoknya benar, bikin benar, kita benar. makin penasaran kalau Iya, memang iya, nantinya jadi ada Pengabdi Setan 3, 4, 5 atau spin-off bisa kan? Iya benar. Pengabdi Setan Universe gitu kan kita nggak pernah tahu kan. Iya, Tapi kita benar. penasaran yang pasti. Iya, karena itu dia konspirasinya tuh ternyata skalanya gede di sini Iya, bisa gitu diliatin. masih bisa dieksplor lebih banyak Pak, benar. di-expand Pak. Soalnya emang ini fokusnya masih sama, tetap ke keluarganya si Rini ini ya, Tara keluarga Basro Tara ini. Basro ini kan masih ada kita di Pengabdi Setan pertama kan masih bertanya-tanya kan bapaknya kemana sih pulang pergi hilang-hilangan gitu. Di sini masih ke bawah nih. Nah nanti adalah jawabannya gitu. Untungnya ya itu misteri-misteri di yang pertama lumayan kejawab di sini. Iya, masih fokus. Udahlah jawab dulu pertanyaan yang di pertama. Sambil Kasih jawab pertanyaan baru. sambil dikasih intip-intip misteri yang lain gitu. Benar, sampai ada lagi konspirasinya. Nanti dijawabnya mungkin di Pengabdi Setan 3 atau nggak tahu ya, kita nggak tahu. Mungkin. berharapnya ini bisa, kalau bisa ya lebih dari Oh iya. KKN. dong. Kalau bisa. sangat worth it. sangat sepadan ini buat nonton rame-rame gitu. Wajib banget sih ini, nobar seru sih. Buat buat dinobarin seru. Buat nobarin seru, terus kalau lu nonton kedua kali juga seru, ngulik konspirasinya tadi, teori-teori yang tadi gitu ya. Tapi kalau tadi kita first impression benar-benar horornya sih. Seru banget. Emang pas pertama nonton emang gue pengen ditakutin nih, gue nonton pengen baca ayat kursi pas nonton gitu kan. Apalagi dengan tadi itu kan IMAX. Wah.
Jadi itu dia. bukan sekedar gimmick, tapi emang ada fungsinya gitu. Bukan uncut dan cut ya. Si IMAX itu bener-bener ngedongkrak Iya, benar. atmosferik yang emang diperlukan. Iya sih. Gue juga penasaran nanti pengen nonton lagi yang versi biasanya sih Pasti ya. Nanti Pak, harus Pak, ini Pak ketiga juga kayaknya seru Pak, buat soalnya banyak yang pasti kita miss gitu karena fokus buat horornya, kita miss yang lain. silakan cobain nonton ya. Kalau bisa nonton di IMAX silakan nonton di IMAX. 4 Agustus ya. Ya 4 Agustus udah ada. Silakan. Sikat aja langsung ke Sikat lah, bioskop ya. diramaikan lah. Silakan ramaikan. Kalau mau ngomongin skor Pak, tetap Pak untuk first impression bagaimana nih? Skornya Pak. 8 lah ya. 8 ya. Wah. Kalau gua 8,5 berarti. Iya. Karena gua emang selalu lebih tinggi biasanya Biasa. apa-apa. Bisa lebih tinggi dari gue emang. Personally ya ini lebih seru lah dari film pertama sih ya. Kalau kata gue ya. Sumber ketakutannya tuh variatif. Iya benar. Itu yang gue. Itu Dan yang semuanya gua dikerjakan dengan benar. Benar-benar. Jadi nggak ada yang inilah, nggak ada yang dianaktirikan ya. Semua Iya. treatment horornya kayaknya equal kata gue. Kelewatan lah pokoknya. Gila. Iya. Kelewatan. Kayak dialog ya. Dan buat kalian yang masih kesel di Pengabdi Setan pertama Pak Ustadznya mati, tunggu Pak Ustadz yang di sini ya, lu harus nonton. Itu juga. Itu the best. Itu bagian favorit gue sih. Itu bagian favorit gue lah, selain Ratu Felisa itu. Pak Ustadz Kiki. Iya, Kiki Narendra. Aduh. The best. Nggak usah panjang lebar lagi ya. Merusak kesenangan. Makanya ini kita sengaja nggak spoiler biar Iya. Nanti ada review spoilernya, tenang aja. Gitu ya. Siapa tahu ada yang udah nonton di IMAX juga, boleh komen juga ya. boleh langsung segera. Tapi ingat, jangan spoiler komennya, kasihan yang belum nonton. Kasihan yang belum nonton. Iya. Tadi juga Joko bilang jangan spoiler. Benar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Snack Rip. Kalian juga bisa follow IG, Twitter Snack Rip, bisa follow juga Rangga. Di Creepy Film, Betul Spotify, di YouTube ada. Di semuanya ada ya. Dan ya udahlah. Berantakan lah pokoknya. Pokoknya jangan lupa nonton horor. Harus nonton lah nih. Wajib lah. Wajib. Apalagi yang suka Pengabdi Setan pertama. Waduh, kayaknya bakal lebih suka sih. Kayak sholat lah, ini wajib. Lu nggak nonton ini dosa. Wah. Oke, kalau kayak gitu ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.